Komisi Reformasi Polri yang barusan dilantik oleh Presiden Prabowo itu adalah bentuk dari jawaban publik yang selama ini menunggu kepastian kapan hadirnya komisi ini. Karena semenjak rusuh akhir Agustus kemarin hingga kemudian munculnya PP 32 tahun 2025 soal pembentukan komisi itu belum ada realisasinya, hingga kemudian dibentuklah kepengurusan di bawah ketuanya adalah Pak Jimli Asidiki. Ada 9 figur yang kita lihat dari sosok yang dilantik Pak Prabowo, mulai dari akademisi, mantan Kapolri, ada menteri di sana, ada wakil menteri, ada Kapolri yang aktif, dan konon katanya akan ditambah lagi unsur dari pihak perempuan sehingga ada keseimbangan gender. Namun di balik pembentukan Komisi Reformasi Polri ini ada berbagai macam catatan yang perlu kita address ya. Karena memang di sini secara umum komisi ini cenderung kalau boleh dibilang top down dan elitis. Kenapa saya bilang gitu? Karena elemen-elemen yang dihadirkan menjadi pengurus komisi ini itu sangat elit ya, atau mungkin banyak mewakili kepentingan pemerintah. Ya kita sebut saja misalnya ada mantan Kapolri di sana, ada Pak Badrodin Haiti, ada Pak Idam Aziz, ada Pak Tito sekaligus Menteri Dalam Negeri sekarang, kemudian ada Pak Listio Sigit yang masih menjadi Kapolri. Di luar itu masih ada Pak Andi Agas sebagai Menteri Hukum, ada juga Pak MD juga yang menjadi dulu pernah menjadi Ketua MK dan juga Cawapres, dan juga Pak Jimli juga mantan Hakim MK dan Ketua MK. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa komisi ini diisi oleh mantan pejabat dan pejabat aktif. Lalu di mana peran masyarakat sipil yang harusnya juga mengisi komisi ini? Atau mungkin kita bisa menaruh di mana peran-peran dari CSO atau mungkin peran-peran komisi negara, misalnya Kompolnas atau Komnas HAM yang harusnya atau idealnya ada di komisi itu. Nah, ini menjadi pertanyaan karena begini, permasalahan reformasi Polri ini kan bukan masalah soal impunitas Polri dari berbagai macam tuduhan kekerasan, represivitas, atau mungkin tindakan berlebihan yang kita lihat di beberapa hal dan peristiwa di masa lalu misalnya. Bukan itu yang sebenarnya yang perlu kita address, tapi lebih pada mindset yang itu juga penting. Karena kalau kita lihat komposisi dari anggota komisi ini lebih condong strukturalis. Mereka nanti akan lebih banyak bicara soal hukum tata negara, akan lebih bicara soal kepentingan institusional Polri seperti apa, bagaimana peran hukumnya, tapi bagaimana kemudian relasinya dengan masyarakat, bagaimana perbaikan moral ke masyarakat dan etikanya seperti apa. Ini yang saya pikir belum terjawab ya dengan adanya komisi ini. Idealnya di sana yang perlu kita lihat ada unsur aktivis HAM yang perlu dihadirkan di sana, atau mungkin di sini kita bisa menaruh perwakilan Komnas HAM untuk menjadi anggota komisi ini, karena beberapa kejadian itu memperlihatkan bagaimana masalah HAM ini juga menjadi masalah pelik dalam tubuh Polri. Bagaimana mindset penanganan kasus, mindset tangkap orang, atau mungkin mindset soal perlakuan terhadap perilaku demonstran itu yang kadang itu luput mindset HAM-nya dari para penegak aparatur kita.
Jadi saya pikir ini yang menjadi miss ya. Kenapa kemudian para pegiat HAM atau mungkin orang yang concern terhadap bidang HAM itu tidak masuk dalam komisi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa masalah misalnya masalah soal impunitas, masalah soal peradilan internal Polri, atau mungkin soal pengawasan, atau dalam hal ini yang dilakukan Irwasum, itu yang juga menjadi concernnya. Karena begini, di tubuh Polri beberapa kajian ada yang menyebutkan silent blue code, di mana ada semacam sikap permisivitas terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat Polri atas nama ketertiban dan keamanan. Idealnya yang demikian itu ada unsur Irwasum yang menjadi pengawasnya, menjadi polisi dalam polisi. Nah, tapi kenyataannya tidak semuanya bisa terakomodasi. Jadi memang kebutuhan inspektorat internal yang independen, yang kompeten itu penting dalam mengawasi segala bentuk operasional Polri itu seperti apa. Itu faktor kedua. Yang ketiga, memang ada masalah soal dualisme di sini. Kita bisa melihat bahwa ketika, atau mungkin sekarang ini Polri di bawah presiden itu menunjukkan posisi ambiguitas polisi ya, antara polisi sebagai penegak hukum atau polisi sebagai pelaksana amanat presiden, yang itu tentu ada singgungannya dengan politik praktis. Nah, reformasi kelembagaan ini juga menjadi hal yang tidak terelakkan selain tadi yang kita sebut reformasi mindset, reformasi pengawas, tapi juga reformasi kelembagaan. Karena kalau kita lihat masih di bawahnya Polri di struktur presiden, itu yang membuat polisi tidak bisa lepas dari konflik kepentingan politik praktis. Nah, beberapa kajian kita sudah memperlihatkan bagaimana idealnya polisi itu seperti apa. Ada upaya untuk kemudian polisi itu di bawah Kemendagri. Ada upaya untuk kemudian polisi dibentuk kementerian sendiri, atau mungkin ada kajian yang memperlihatkan Polri dipecah menjadi 3 induk. Ada yang ke Kementerian Pertahanan, ada yang Kemendagri, ada yang Kementerian Hukum. Nah, saya pikir dari berbagai macam opsi ini memang belum ada yang ideal untuk memperlihatkan bagaimana polisi itu harusnya diberlakukan, atau mungkin berlaku secara ideal. Karena PR untuk merubah struktur polisi di bawah presiden yang harus segera dilakukan supaya polisi yang ada sekarang itu bisa bergerak secara sipil, secara humanis. Karena kalau kita lihat sekarang, di samping di bawah struktur presiden yang tentu ketika kita singgung ya ada unsur kepentingan politik di sana, juga masifnya kewenangan polisi, mulai dari penegakan hukum, mulai dari adanya pengaturan lalu lintas, kemudian masih adanya BRIMOB di sana, unsur paramiliternya. Jadi memang idealnya memang di sini tidak semuanya fungsi itu dirangkap oleh polisi, tapi harus dipisah, yang itu disesuaikan dengan induknya. Nah, saya kemudian setuju dengan opsi yang terakhir yang tadi kita singgung ya, misalnya pengawasan terhadap BRIMOB itu mending diserahkan kepada Kemenhan karena ada penggunaan militerisme di sana. Atau mungkin untuk penegakan HAM, sisi humanitariannya mungkin ada baiknya ada pengawasan dari Kementerian HAM. Atau mungkin di sini untuk urusan ketertiban ada pengawasan dari Kemendagri. Jadi memang di sini untuk menghindari adanya kepentingan politik praktis oleh satu aktor, sehingga saya pikir memang di sini berbagai macam masukan ini yang perlu disampaikan kepada Komisi Reformasi Polri ini ya, bahwa memang selain hanya soal mindset yang perlu
reformasi. Masalah kelembagaan, masalah pengawasan internal juga tidak bisa kita elakkan soal reformasi Polri ini. Karena memang di sini yang kita bisa melihat polisi itu sudah banyak fungsi di Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, itu malah justru polisi kita yang mungkin banyak sekali hal yang dikerjakan. Kalau kita bandingkan di negara-negara lain, ya polisi ada yang polisi masyarakat, ada yang polisi khusus bidang tertentu misalnya, tapi di Indonesia semua dirangkum. Jadi saya pikir memang spesialisasi polisi itu ke bidang mana juga harus dilakukan ya, supaya profesionalitas, kompetensi polisi itu bisa terjaga, sehingga terciptalah polisi yang profesional. Jangan kemudian kalau kita lihat sekarang ketika polisi masih di bawah presiden, itu yang menyebabkan tidak bisa leluasa bergerak untuk menuju ke arah profesionalitas. Jadi inilah yang mungkin bisa kita sampaikan ke Komisi Reformasi Polri ya, bahwa hal-hal yang demikian yang kita diskusikan itu perlu diangkat supaya polisi ke depan itu menjadi polisi yang lebih baik dan humanis, seperti itu.